Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Sikap kita jika ditolak. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa ditolak? Entah ditolak saat melamar pekerjaan, ditolak saat mencoba memperbaiki relasi, bahkan ditolak ketika kita mencoba berbuat baik atas dasar kasih. Kita merasa, aku sudah memberikan yang terbaik, kenapa tetap tidak diterima? Tetapi hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita melihat bahwa di dalam setiap penolakan ada rencana besar yang sedang Ia buka. Dalam Kisah Para Rasul bab 13, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil dengan berapi-api. Awalnya orang-orang antusias, tetapi begitu mereka merasa terganggu atau iri, mereka langsung menolak. Namun apa kata Paulus? Kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Lihat, bagaimana penolakan malah membuka pintu keselamatan bagi yang lain. Dalam logika dunia, penolakan itu kegagalan. Tetapi di dalam logika Tuhan, penolakan bisa jadi panggilan baru.
Mazmur hari ini mengajak kita untuk tetap bernyanyi bagi Tuhan, karena Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bapak Ibu, jangan tunggu keadaan sempurna untuk memuji Tuhan Yesus. Justru ketika kita berada di tengah badai, ketika kita ditolak, ketika kita disingkirkan, dilupakan, kita diajak menyanyikan lagu kemenangan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus setia dan rencananya tidak pernah gagal. Lalu dalam Injil Yohanes hari ini, Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Betapa indahnya! Dalam Yesus kita tidak hanya mengenal Allah yang jauh dari surga, tapi Allah yang hadir dalam luka-luka kita, dalam perjuangan sehari-hari, dalam masalah-masalah kita, bahkan dalam tawa kecil saat kita tetap memilih bersyukur. Tuhan Yesus juga berjanji, "Apa saja yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya." Bukan karena kita layak, tetapi karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Jadi jika hari ini Bapak Ibu ditolak, tidak dihargai, atau merasa lelah karena doa-doa belum dijawab, ingatlah ini, bahwa Tuhan Yesus tidak diam. Ia sedang bekerja. Jangan takut berpaling ke arah baru bila Tuhan yang menuntunnya. Jangan lelah berbuat baik atas dasar kasih, walau tidak selalu dihargai. Dan janganlah ragu untuk berseru dalam nama Tuhan Yesus, karena Dia mendengar dan Ia peduli. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di tengah penolakan dan ketidakpastian, kami mau tetap percaya bahwa Engkau bekerja walau tidak terlihat. Bukalah mata kami untuk melihat rencana-Mu. Kuatkanlah kaki kami untuk melangkah ke jalan-Mu, dan tenangkanlah hati kami dalam pelukan kasih-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.